Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat mahasiswa, perkenalkan nama saya Dwi Sartika Sari. Nah, kembali lagi bersama kami di podcast Kopi Cinta. Nah, sebelumnya nih, sebelum kita masuk ke tahap awal, saya mau perkenalkan diri dulu. Saya Dwi Sartika Sari dari mahasiswa program studi PPKN. Untuk teman-teman nih, kita kedatangan narasumber kita yang wow, yang mana mereka berasal dari program studi yang sama. Nah, untuk kakak-kakak, boleh nih kenalan dulu sama teman-teman kita. Silakan. Perkenalkan, nama saya Diana Kurnianingrum. Perkenalkan, nama saya Lestari. Oke, itu merupakan perkenalan singkat dari teman-teman kita. Jadi mau tanya-tanya nih tentang kakak-kakak yang ada di depan kita. Untuk kakak-kakak nih, bolehlah sedikit bagi-bagi ke kawan-kawan. Apa sih kegiatan kakak sehari-hari selain ngampus gitu? Baik, saya Lestari. Kegiatan saya selama berkuliah seperti yang kalian lihat, saya mahasiswa yang datang ke kampus dan pulang. Itu yang dimaksud dengan kuliah kupu-kupu kan? Mahasiswa kupu-kupu. Begitulah saya. Oh, jadi yang kita tahu nih ada di bahasa anak muda zaman sekarang yang yaitu mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Oke, untuk kakaknya yang satu nih. Buat saya kurang lebih sama seperti kawan saya Lestari. Ya, kegiatannya selesai kuliah, pulang, terus cuma belajar di kos-kosan doang. Gitu deh. Oh, jadi berdua narasumber kita adalah mahasiswa yang kuliah pulang. Nah, untuk hostnya sendiri pun ada mahasiswa seperti itu. Kuliah pulang, kadang kuliah lagi. Jadi kita masuk ke materi kita yang mana kita membahas tentang demokrasi. Sekilas kalau kita dengar demokrasi pastinya ingat tentang zaman dulu, perjuangan orang zaman dulu. Nah, untuk kakak-kakak nih, apa sih yang terlintas di pikiran kalian apabila kalian mendengar demokrasi? Dari Lestari mungkin bisa dulu. Nah, santai, kita just relax. Jadi demokrasi itu dikenal sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India. Oh, itu menurut kakak? Iya. Untuk Kak Rara nih. Menurut saya itu demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan dan dapat mengubah hidup mereka. Oke, jadi di sini kita dapat ambil dari paham mereka yang mana demokrasi. Kalau sendiri nih, kalau Mimin sendiri nih, pikirnya orang zaman dulu. Kebetulan kita kedatangan narasumber yang bisa memperjelas tentang pengertian dan paham tentang demokrasi. Kita akan tanya nih lebih dalam ke mereka tentang demokrasi. Oke, kita
kita ke next pertanyaan. Menurut kakak-kakak nih, bagaimana sih suatu negara dapat dikatakan sebagai negara demokrasi? Pada hakikatnya nih, sebuah negara tuh bisa dapat disebut sebagai negara yang berdemokrasi apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam sebuah keputusan, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Jadi mendapatkan pendapatan yang layak itu termasuk demokrasi ya teman-teman. Jadi perlu diingat apakah negara kita termasuk negara yang mendapatkan pendapatan yang layak sesuai UMKM kita. Oke. Kita masuk ke narasumber kita yang satunya, kita tahu sudut pandang dari dia. Jadi demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah kehidupan mereka. Mungkin seperti itu. Jadi nih teman-teman nanti boleh komentar apakah kita sudah termasuk negara demokrasi. Oke, kita kayaknya harus tanya lebih dalam lagi nih ke narasumber kita. Jadi menurut kawan-kawan semua nih, apakah Indonesia ini sudah disebut sebagai negara demokrasi? Oh, sudah. Iya sih, kalau kita lihat dari perjuangan orang zaman dulu tuh, kayaknya kita sudah termasuk negara demokrasi. Soalnya perjuangan kita yang tahu, karena dari SD, SMP, kita rasa kita sudah sering membahas tentang demokrasi itu sendiri. Apakah menurut kakak-kakak nih, ada enggak sih hubungan demokrasi itu dengan hak asasi manusia? Nah, jadi demokrasi dan hak asasi manusia itu merupakan dua hal yang sangat berkaitan. Karena hak asasi manusia hanya akan terrealisasi dalam pemerintahan yang berdemokrasi, yang menghormati dan melindungi terhadap hak asasi manusia dan setiap warga negaranya. Mantap sih, mantap. Yang gimana tanggapan kakak nih? Hak asasi. Jadi yang sama untuk pengambilan keputusan atau seperti demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung. Berarti kita boleh dong menyumbangkan hak suara kita nih ketika kita bebas memilih, itu termasuk dari demokrasi dong berarti. Betul. Oke, aku rasa kita perlu ke next pertanyaan karena masih banyak nih. Aku lihat pertanyaan-pertanyaan yang masih banyak orang pertanyakan dan harus kita melansir itu semua walaupun jawaban kita nih agak ya begitulah. Maklumlah kita nih mahasiswa kuliah pulang kuliah. Oke, kayaknya nih udah banyak nih kita push pertanyaan ke para narasumber kita. Sepertinya mereka nih perlu istirahat, perlu jeda minum. Oke, kita iklan bentar dulu ya guys. Jumpa lagi. Selamat datang kembali teman-teman. Kita bakalan melanjutkan podcast kita dan kita akan melanjutkan nih lebih dalam pertanyaan kepada narasumber kita yang kayaknya udah siap dan udah ready sama pertanyaan-pertanyaan. Oke, kita ke next pertanyaan. Menurut teman-teman nih, apakah demokrasi dapat dilakukan di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan kampus? Nah, menurut pandangan saya nih, demokrasi dalam lingkungan pendidikan itu memiliki pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalamnya berlangsung proses pendidikan antara pendidik dan anak didiknya serta pengelolaan pendidikan. Salah satu contohnya dalam dunia pendidikan itu antara lain menentukan ketua kelas,
setelah diskusi. Nah, terus menghadiri pertemuan anggota untuk organisasi siswa. Nah, selanjutnya berani menyampaikan pendapat saat berpresentasi di depan kelas. Menurut sobat kita yang satu ini, Jadi mahasiswa, jadi saling menghormati antara dosen, antara sama mahasiswa. Jadi mahasiswa ini harus saling menghargai satu sama lain, kayak menghargai teman ataupun menghargai dosennya. jadi kita menyampaikan pendapat ketika presentasi itu termasuk demokrasi ya, Pak? Iya, terus demokrasi juga. Jadi kalau misalnya nih kita demo di depan gedung DPR itu termasuk demokrasi atau enggak sih? Ya, termasuk demokrasi kan menyampaikan pendapat dan aspirasi kita sendiri. Jadi teman-teman, beberapa contoh itu merupakan contoh dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi boleh dilakukan nggak sih apabila kita dengan kasar atau merusak barang-barang fasilitas yang ada di lingkungan? Bisa nggak sih demokrasi itu dilakukan? Sebenarnya sih tidak boleh ya, karena kita tuh kayak saling menghargai. Misalnya nih milik teman kita, misalnya barang atau HP kan, jadi kita rusak, itu kan tidak boleh, itu kan fasilitas orang atau milik orang lain. Kedua, menyuarakan aspirasi demi kemajuan sekolah sebagai warga sekolah, itu di lingkungan sekolah. Yang ketiga, mengikuti musyawarah warga. Oke, kakak gimana nih tanggapannya? Jadi kita nih kan pasti kan pendapat kan beda-beda. Jadi kita saling menghargai pendapat teman kita atau orang lain yang memberi saran atau apapun itu. Jadi kita saling menghargai pendapat masing-masing seperti itu. Oke, pentingnya kita paham dan pentingnya kita belajar tentang menghargai pendapat yang berbeda-beda. Seperti yang kita tahu, Indonesia ini berbagai macam suku bangsa, berbagai macam ras, dan berbagai macam agama. Pentingnya untuk kita paham dan mengerti tentang cara berpendapat, mengikuti musyawarah, itu merupakan sikap yang dimiliki kita sebagai warga negara Indonesia, yang mana sikap itu mencerminkan diri kita ikut berdemokrasi. Oke, kakak-kakak boleh dong kasih kesimpulannya nih yang udah kakak-kakak sampaikan supaya sobat mahasiswa semakin mengerti. Jadi kesimpulannya, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Pak, nih gimana? Nah, jika itu dari teman saya, menurut saya kesimpulannya ialah berdemokrasi untuk memiliki nilai-nilai dasar, yaitu toleransi, menghormati pendapat, memahami dan menyadari keberagaman masyarakat, terbuka dalam menjunjung tinggi nilai-nilai martabat manusia, serta mampu mengendalikan diri sendiri agar tidak egois. Oke. Jadi teman-teman, itu merupakan kesimpulan dari narasumber kita. Semoga apa yang narasumber kita bagikan bisa bermanfaat untuk kita dan untuk generasi-generasi berikutnya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber. Oke, terima kasih. Jangan takut untuk datang ke podcast kami lagi ya, karena sangat penting untuk kita bertukar pikiran, bertukar paham, karena di sini kita banyak memahami tentang segala demokrasi, pentingnya toleransi. Nah, untuk teman-teman, saya Dwi Sartika Sari, saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata atau sikap dan perilaku yang menyinggung atau salah dalam menyebut kata-kata. Saya mohon maaf, saya tutup dengan lafaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.